satu buah video di mana di situ ada sebuah channel mewawancarai Habib Rizik bersama Rismon yang kala itu sengaja berkunjung ke kediamannya Habib Rizik di Petamburan. Tapi kalau kita lihat si Rismon ini kayaknya mukanya muka takut, tegang, mau nangis gitu ya. Terus sebelahnya Habib Rizik kayaknya dia memohon-mohon, mohon dong Bib, tanpa dia bicara tapi kita bisa membaca air mukanya ya, seolah-olah dia ngomong gini, mohon dong Bib, bantu saya nih Bib, saya udah ini nih Bib, sudah mau terperosok nih Bib, gimana nih Bib, Bib, tolong Bib, tolong Bib, itu air mukanya begitu. Ijazah palsunya. Hari ini saya senang Bang Rismon dan kawan-kawan datang ke Ranjang sana ya. Kemudian kita diskusi, kita ngobrol, makan siang bersama. Terima kasih. Terima kasih ya Bib. Nah, adapun yang ditanyakan tadi, saya selama ini terus mengikuti perjuangan Bang Rismon dan kawan-kawan. Terima kasih. Dan kawan-kawan ada Pak Roy Suryo, ada Dr. Iva, ada Pak Fadila, ya, ada Pak Kurnia juga, dan lain sebagainya. Intinya dari apa yang saya lihat, saya perhatikan, saya cermati yang dilakukan oleh Bang Rismon dan kawan-kawan, itu sudah on the track, udah betul itu jalan. Pertama, intinya yang dijalankan sudah on the track, sudah betul. Kata Bibip, ya, sudah betul, sudah on the track katanya. Melaporkan Pak Jokowi ya untuk diadili di sebuah sidang, itu udah jalan yang benar, on the track, jalan yang benar gitu. Kata Bibip, jalan yang benar. Artinya apa sih, Bibip ini memang sudah merestui, memang mereka sudah merencanakan, walaupun mereka tidak punya bukti bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu, tapi mereka sudah bikin rencana. Mau terbukti kek, mau enggak kek, harus diadili. Supaya Pak Jokowi dipermalukan di pengadilan. Pak Jokowi harus dipermalukan, harus didiskreditkan, namanya harus dibikin tercemar sebagai terdakwa pemalsu ijazah. Rencana mereka memang seperti itu, mempermalukan Pak Jokowi. Si Habib Rizik ini setuju, tapi kita kan nggak tahu apakah Rismon ini menjalankan pelaporan ini memang sepengetahuan Bibip atau tidak. Kita nggak tahu. Apakah ada kong kali kong, kita tidak bisa menuduh. Ya, tapi kalau melihat kedekatan mereka seperti ini penuh dengan tanda tanya. Kenapa sekarang jadi akrab bener dengan Bibip ya? karena sekedar ngomong keluar-keluar gak karuan, tapi betul-betul satu penelitian secara ilmiah. Nah, itu pertama, itu jalan sudah benar, satu penelitian ilmiah. Dan langkah kedua juga sudah benar. Nah, untuk membuktikan penelitian ilmiah ini, karena ini menyangkut persoalan kriminal, kejahatan, pidana, maka harus dibuktikan di pengadilan. Makanya langkah kedua Bang Rismon dan kawan-kawan. Tunggu Bib, ini kriminal, pidana. Bisa-bisanya loh ya si Bibip itu menuduh kriminal, pidana, kriminal. Pak Jokowi itu dikriminalisasi oleh mereka loh ya. Kalau mereka menuduh Pak Jokowi mengkriminalisasi Rismon dan kawan-kawan, padahal mereka yang mengkriminalkan Pak Jokowi. Habib Rizik tidak punya hak bertanya tentang ijazah Pak Jokowi karena Habib Rizik bukan siapa-siapa, bukan petugas KPU, bukan pemilik lembaga UGM, bukan pemilik perusahaan di mana Pak Jokowi bekerja di situ. Kapasitasnya apa? Dia ingin tahu ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Terus dia punya hak apa menyebutkan bahwa ini kejahatan kriminal? Pak Jokowi dibilang kriminal, Pak. Lanjut, Beb. Melaporkan soal ijazah palsu ini ke Barreskrim Mabes Polri, itu juga sudah benar. Memang harus seperti itu. Jadi ada penelitian ilmiahnya, kemudian tentu habis penelitian ilmiah kan ada pembuktian ilmiah. Nah, pembuktian ilmiah ini yang punya legitimasi
legitimasi dong. Nah, pembuktian ilmiah yang punya legitimasi dalam bidang kriminal atau kejahatan adalah pengadilan. Ya. Nah, untuk masuk ke pengadilan tentu mesti lewat laporan. Jadi langkah yang dilakukan Bang Desmond sudah on the track, sudah benar. Nah, maka itu kita berharap Reskrim Mabes Polri betul-betul fokus serius memproses laporan ini. Panggil yaitu yang diduga melakukan daripada pemalsuan ijazah. Jadikan tersangka, seret ke pengadilan. Nanti di pengadilan Wait, jangan emosi, Beb. Habib Rizik ini siapa nyuruh-nyuruh Bareskrim manggil Pak Jokowi sebagai tersangka pemalsuan? Siapa? Kok kayak dia yang punya negara ya? Kok kayaknya dia itu yang berkuasa di negara ini? Panggil itu si Jokowi, Mabes Polri jangan takut-takut, panggil tuh dia sebagai tersangka, jadikan dia tersangka. Saya jadi kesel ya. Emang kamu siapa sih, Bib? Siapa kamu, Bib? Nyuruh-nyuruh polisi manggil Pak Jokowi. Kamu itu siapa? Pemilik negara ini. Maaf ya, saya kok jadi kayak gini. Aduh, mohon maaf nih. Saya kayaknya nggak boleh nih kalau berkata-kata seperti itu kepada Bibip ya. Nanti saya dipersekusi lagi kayak dulu. Saya selalu pernah dipersekusi sama anak buahnya Bibip ini. Saya disuruh tanda tangan, nggak boleh lagi main medsos. Terus saya diceramahi, kamu itu kan orang Islam katanya, kok kamu belain orang Kristen, kamu belain orang Cina. Udahlah, kamu mulai sekarang jangan lagi main medsos. Bahkan saya dipaksa supaya saya tidak membela Pak Jokowi dan Ahok, berhenti main medsos, ditakut-takuti, diintimidasi. Kalau saya nekat nanti akan ada terkena imbasnya. Bisa jadi saya di tengah jalan akan diiniin, diituin. Saya bilang nyawa saya, hidup saya, mati saya itu di tangan Tuhan, bukan di tangan kalian. Dan saya sebagai warga negara Indonesia punya hak bermain medsos untuk meluruskan hoax, meluruskan fitnah. Itu kejadiannya tahun 2017. Ketika lagi rame-ramenya Jakarta di ajang kontestasi Pilgub. Karena saya sebagai Ahoker dan saya sangat keras dalam berjuang waktu itu. Dan lumayan nama saya lumayan terkenal, cuma bukan sebagai DJ anak jenderal ya. Dulu saya punya nama juga, depannya DJ juga. Sehingga mereka ketakutan karena video saya, tulisan saya selalu viral. Mereka khawatir Anies Baswedan kalah. Jadi mereka mengintimidasi saya supaya saya berhenti bermedsos. Tapi saya nggak berhenti. Akhirnya kami dikalahkan oleh isu Al-Maidah 51, isu agama. Siapa yang mencetuskan itu? Kelompoknya Bibip Rizik. Orang yang ingin berkuasa. Seperti ini kelakuannya Bibip. Memaksa Mabes Polri untuk menjadikan Pak Jokowi tersangka. Hebat sekali Bibip ini. Lebih hebat dari presiden. Serasa dirinya penguasa. Coba dengerin lagi, kita lanjut. Ayo lanjut, Bib. kalau memang ijazahnya asli, bawa buktikan itu ijazah di pengadilan. Nah, otomatis kalau terbukti asli, analisa daripada penelitiannya kan jadi gugur oleh putusan pengadilan. Ya. Tapi kalau ternyata nggak bisa dibuktikan, atau yang bersangkutan nggak datang, atau ijazahnya nggak dibawa, Ya. atau justru terbukti itu memang palsu, yang mesti dihukum pemalsu ijazah. Lagi-lagi Bibip mengatakan, tuh, dia maksa nih. Kalau Pak Jokowi tidak datang di pengadilan, kemudian orang berhasil membuktikan ijazahnya palsu, berarti dia ini harus dimasukin ke penjara, katanya gitu. Harus dipenjara. Belum apa-apa sudah bilang seperti itu. Ini berani sekali dia mendahului keputusan pengadilan. Berani sekali dia memaksa seorang warga negara yang dulu mantan presiden dan sekarang sudah menjadi rakyat biasa untuk hadir di pengadilan yang penuh dengan rekayasa dan tuduhan-tuduhan palsu. Beb,
Pak Jokowi berhak menolak panggilan sidang karena ijazahnya asli. Kecuali Rismon itu ketua KPU yang menemukan kejanggalan dalam ijazah Pak Jokowi. Kecuali Rismon itu adalah pemilik UGM atau rektor UGM yang tidak suka dengan Pak Jokowi karena ngaku-ngaku lulusan UGM padahal Pak Jokowi tidak pernah kuliah di situ. Baru Pak Jokowi wajib hadir karena yang berbicara adalah orang yang punya hak untuk menuntut ijazah palsu seseorang. Kalau cuma Rismon yang kata Bibip sudah melakukan penelitian, uji forensik dan lain sebagainya itu tidak bisa Bib karena dia tidak punya kewenangan apapun. Sama seperti Bibip tidak punya kewenangan, jadi Bibip tidak bisa memaksa Bareskrim kek, Mabes Polri kek, siapa kek untuk menghadirkan Pak Jokowi, memaksa Pak Jokowi jadi tersangka, memaksa Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah. Habib tidak punya kewenangan apapun. Saya bicara di sini bukan karena saya dendam dengan Bibip atau saya punya sentimen pribadi, tidak. Tapi saya hanya ingin menyebutkan aturan yang berlaku di Indonesia yang harus dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia yang menonton VT saya ini. Jangan sampai kalian terpengaruh oleh stigma-stigma buruk yang berusaha disampaikan melalui podcast ini. Jangan sampai kalian percaya omongan-omongan ini karena dia tidak punya kewenangan apapun untuk menanyakan ijazah Pak Jokowi. Dia tidak punya hak apapun untuk memaksa Mabes Polri maupun pengadilan untuk menetapkan Pak Jokowi sebagai tersangka. Emang Pak Jokowi punya salah apa? Belum dibuktikan kok. Mereka tidak bisa membuktikan ijazahnya palsu. Seseorang boleh menolak sebuah panggilan sidang. Boleh menolak jika sidang itu dijalankan berdasarkan sentimen dan kebencian. Ini kan jelas sentimen dan kebencian. Dia nggak punya hak apapun menanyakan ijazah Pak Jokowi kok. Si Rismon juga ada-ada aja. Dia mau ditangkap polisi, dia minta tolong Habib. Memang Habib itu siapa? Bibip itu siapa? Dia punya kewenangan apa di negara ini? Tolong dong, jangan kalian itu menjadikan Bibip ini orang yang punya kekuasaan. Jangan kalian puja-puji dia setinggi langit seolah-olah negara bisa tunduk patuh pada si Bibip ini. Jangan. Sudah stop. Bibip Rizik ini manusia biasa, bahkan dia meragukan dirinya sendiri sebagai keturunan Rasulullah SAW dengan menolaknya dia untuk tes DNA. Lanjut Bib. Betul. Nah, jadi ini udah on the track. Makanya saya kaget jalan yang sudah on the track begini kok disikapi oleh pihak yang sebelah sana dengan Bang Rismon dilaporkan Kapolda Metro Jaya. Nah saya pikir ini Kapolda Metro Jaya nggak usah diproses lagi lah. Itu laporan diabaikan aja, bukan. Sebab ini kan penelitian ilmiah yang mesti dibuktikan, bukan dikriminalisasi. Sekarang framingnya tuh beda lagi. Seolah-olah Pak Jokowi mengkriminalisasi Rismon, ini menurut si Bibip, hanya karena Rismon ini meneliti ijazah Pak Jokowi dan ada temuan dicurigai palsu. Bahkan si Bibip ini meminta Kapolda untuk nyuekin laporan Pak Jokowi. Aduh Bib. Sekali lagi Bibip bukan siapa-siapa, sadarlah Bib. Dia tidak punya kewenangan apapun. Sadar Bib, sadar. Negara tidak akan mendengarkan suara Bibip lagi ya. Kecuali Bibip mau membuktikan diri sebagai keturunan Rasulullah dengan tes DNA. Coba berani nggak Bib tes DNA? Ya. Lanjut Bib. Ilmiah dikriminalisasi, dilaporkan sebagai bentuk fitnah lah yang menyebarluaskan kebencian. Enggak begitu. Nah jadi sekali lagi bahwa Bang Rismon dan kawan-kawan sudah betul itu jalan, teruskan Bang Rismon, jangan takut. Adapun kita minta kepada Bareskrim Mabes Polri. Tuh lihat muka Rismon tuh, lihat tuh. Iya Bib, Bang Rismon sudah benar, jadi lanjutkan perjalanannya. Sudah on the track, lanjutkan, jangan takut. Iya Bib,
kayak mau nangis ya. Air matanya itu sudah di pelupuk mata, udah mau jatuh ya, tapi ditahan. Lihat tuh mukanya tuh. Jadi nangis dia, ya, mau nangis. Sebelumnya Bang Desmond ini menantang Pak Jokowi loh. Kalau Pak Jokowi berani, laporkan saya, laporkan saya. Jadi teman-teman begini, ya, saya kasih tahu ini ya, rencana mereka untuk mendiskreditkan Pak Jokowi itu dalam hal kasus tuduhan ijazah palsu ini, mereka akan melaporkan kasus dugaan ijazah palsu ini ke Mabes Polri sampai masalah ini masuk ke pengadilan. Lalu mereka akan memaksa Pak Jokowi untuk datang. Ternyata skenario mereka meleset karena Pak Jokowi tidak pernah mau datang. Nah, jika Pak Jokowi nggak mau datang, mereka akan menyebarkan berita bahwa Pak Jokowi penakut, pengecut. Kemudian mereka akan mengalihkan keributan masalah ijazah palsu ini kepada Pak Jokowi. Ini yang bikin ribut ini si Mulyono karena dia nggak mau nunjukin ijazahnya. Sementara mereka tidak menduga kalau Pak Jokowi akan menyerang balik dengan melaporkan mereka. Makanya mereka berani bilang, coba kalau berani laporin saya, laporin kami. Kalau emang benar-benar ijazahnya asli, coba laporin kami. Ternyata Pak Jokowi melaporkan. Ketika melaporkan, mereka pasang strategi berikutnya. Apa? Akan menuduh Pak Jokowi mengkriminalisasi. Kemudian mereka akan meminta orang-orang yang mereka anggap didengar suaranya seperti Bibip ini untuk bicara tentang ini semua ini, membenarkan kata-kata mereka bahwa Pak Jokowi mengkriminalisasi. Habib merestui langkah-langkah Rismon CS untuk memenjarakan Pak Jokowi. Berarti kan bener dong yang ngomong Bibip loh. Yang ngomong Bibip loh, Bibip aja bilang benar, berarti bener dong kita, langkah kita nggak salah dong. Kan ini bukan kebencian loh, kata Bibip. Bukan kebencian, bukan penyebaran berita hoax, bukan penyebaran berita bohong. Ini kan berdasarkan penelitian ilmiah loh, keilmuan loh. Ini strategi mereka, teman-teman. Dan ketika mereka terjepit seperti ini, sudah dilaporkan ke Mabes Polri, mereka minta Habib Rizik melalui rekaman ini memaksa Kapolda untuk nyuekin laporan Pak Jokowi. Mereka boleh melakukan tindakan semena-mena, tapi Pak Jokowi tidak boleh melakukan apapun, disuruh diam saja. Pak Jokowi suruh menerima saja. Pak Jokowi disuruh jadi pesakitan. Mereka maunya begitu. Pokoknya Pak Jokowi salah, salah, dan salah. Pak Jokowi nggak boleh bela diri, orang kamu salah kok. Pokoknya kamu nggak boleh ngaku ijazah asli ya. Kamu harus mau saya tuduh sebagai ijazah palsu. Kamu harus mau saya paksa mengaku jadi pemalsu ijazah. Nggak boleh kamu ngaku-ngaku, apalagi kamu membela diri. Apalagi kamu nyewa pengacara. Coba-coba kamu nyewa pengacara, saya akan sebutkan bahwa kamu mulai panik. Nyewa pengacara panik nih, Jokowi panik nih, nyewa pengacara. Itu strategi mereka. Yang menurut saya strategi orang gila. Orang yang mau menangnya sendiri. Kenapa saya sebut orang gila? Karena ini penyakit NPD, teman-teman. Nggak mau salah. Orang yang tidak punya empati. Orang yang tidak bisa bersikap adil. Maunya dia sendiri yang melakukan penindasan. Orang lain yang tertindas harus diam saja. Nggak boleh berontak, nggak boleh melawan. Kalau melawan dibilang kriminalisasi, dibilang dolim, dibilang panik, dibilang ketakutan. Melawan kok dibilang panik, dibilang ketakutan. Kalau melawan itu ya karena berani. Berani itu ya karena benar. Gitu harusnya, mencerdaskan rakyat. Pak Jokowi berani melaporkan mereka karena Pak Jokowi benar. Berani karena benar. Proses secepatnya, dan kita minta kepada Kapolda Metro Jaya abaikan itu laporan Jokowi, itu laporan mengada-ngada, dan itu laporan kekanak-kanakan, tidak dewasa.
bisa bahkan sekaligus menunjukkan Jokowi Bade. Nah, jadi di sini saya nggak mengatakan itu Jokowi ijazahnya asli atau palsu. Ayo kita buktikan di pengadilan. Simpel kok. Simpel. Biar Oh iya, simpel. Simpel, kalau emang Habib itu turunan Rasulullah, simpel. Buktikan dong tes DNA. Simpel kan? Dengan begini, orang-orang Islam seluruh Indonesia akan mengetahui apakah benar Habib Rizik itu turunan Rasulullah atau cuman bacot, omon-omon doang, atau cuman memanfaatkan nasab supaya orang menjadi jamaah dia, kemudian orang menganggap dia itu orang terhormat, mulia, memuliakan dia. Simple, Bib. Tes DNA, buktikan Anda itu turunan Rasulullah SAW. Berani nggak? Emang enak ngomong, simple. Giliran dia yang disuruh tes DNA, dia nggak mau. Bahkan dia mengeluarkan fatwa haram tes DNA, coba. Giliran Pak Jokowi, simple kok, tinggal tunjukin doang. Simple kok. Orang FPI jangan persekusi gue lagi ya. Gue takut loh ini. Ngomong begini tuh sebenarnya gue takut. Cuman gimana? Ya memang harus diluruskan supaya rakyat tidak ada yang tertipu oleh ucapan orang-orang yang punya gelar-gelar di depannya. Yang punya titel-titel. Jangan sampai tertipu. Saya selalu berkali-kali mengatakan itu. Jangan tertipu dengan orang-orang yang punya gelar-gelar ketika dia berusaha memprovokasi kita untuk membenci seseorang atas tuduhan yang tidak ada buktinya. Kecuali Pak Jokowi terbukti memalsukan ijazah, baru. Saya juga tidak mendukung seseorang yang ijazahnya palsu. Nggak mendukung saya. Saya tidak suka dengan seseorang yang memalsukan identitasnya. Dan saya tidak suka dengan orang yang tidak berani tes DNA. Memalsukan nasabnya. Tidak suka saya. Lanjut, Beb. Rismon dengan yang lain-lainnya hadir di pengadilan, jabarkan itu di depan hakim, di depan jaksa, di depan semua. Jabarkan itu mana bukti kepalsuannya. Nah, Jokowi sendiri datang bawa ijazahnya. Nanti kan hakim bisa nilai, semua bisa menilai. Simple. Tapi kalau pakai lari mau dikriminalkan itu berarti mau lari dari tanggung jawab. Jadi Pak Rismon, Pak Jokowi dibilang lari dari tanggung jawab karena melaporkan Rismon dan kawan-kawan ke polisi. Ini adalah pemikiran yang terbolak-balik. Habib Rizik ini paham tentang hukum, tapi dia sengaja membolak-balik karena dia menggunakan gelarnya, menggunakan gelar Habibnya untuk meyakinkan orang, pendengarnya. Seolah-olah dia benar, maha benar dengan pendapatnya. Dia ini paham tentang undang-undang perlindungan data pribadi. Dia ini ngerti mungkin ya, mungkin, atau mungkin dia nggak paham. Kalau nggak paham boleh dong saya memahamkan bahwa data pribadi itu dilindungi undang-undang, Bib. Jadi tidak boleh ada satu orang pun yang memaksa seseorang menunjukkan data pribadinya ke muka publik. Nggak boleh, Bib, karena ijazah merupakan salah satu data pribadi yang dilindungi oleh undang-undang. Ijazah boleh ditunjukkan ketika dia memang diminta oleh orang yang berwenang, seperti perusahaan, kalau dia mau melamar kerja, KPU ketika dia ingin melamar menjadi gubernur, bupati, wali kota, presiden, harus tunjukin ijazahnya. Ketika dia mau melamar menjadi dosen, tunjukin ijazahnya. Melamar menjadi dokter, tunjukin ijazahnya. Wajib dia menunjukkan, kalau enggak ya nggak bisa kerja. Habib juga gitu, tunjukin tuh DNA-nya, baru bisa pakai kata Habib. Makanya saya sering panggil Bibib, karena saya nggak yakin dengan kehabiban Rizik ini. Cuma saya ngeri kalau ngomong begitu, ntar saya dipersekusi lagi kayak dulu, ya kan? Demikian teman-teman, ini saya kalau bahas ini nggak habis-habis. Karena apa? Dia memutarbalikkan fakta, saya meluruskan, tapi nanti pasti anak buah Bibip ini akan muncul di video saya menyebut, loh, emang kamu juga siapa? Kamu tuh siapa? Mereka tuh ingin membolak-balikan. Sebenarnya masalah ini jelas. Jelas sekali, clear sekali. Bahwa ijazah itu
adalah dokumen pribadi dan rahasia. Kalau ijazah diperlihatkan sembarangan, itu berbahaya. Tidak boleh ada satu orang pun memaksa siapapun menunjukkan ijazahnya, kecuali dia orang berwenang. Kalau nggak berwenang ya sudah, diam saja. Harusnya kamu bukan menuntut Pak Jokowi, tapi kamu menuntut KPU, menuntut PDIP. Kamu tuntut mereka supaya mereka mengeluarkan tuntutan ke Pak Jokowi. Kamu beberkan kepalsuan ijazah Pak Jokowi ke UGM. Supaya UGM nanti yang menuntut Pak Jokowi. Bukan kamu, karena kamu tidak punya kewenangan apapun melakukan itu. Sebenarnya mudah, tapi kamu memutarbalikkan fakta membuat orang bingung. Ini masalahnya. Sampai-sampai bawa-bawa bibit persoalan ijazah palsu. Bagaimana dengan nasab palsu, kuburan palsu? Bagaimana itu? Jangan lupa. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham. Sebenarnya saya ngeri-ngeri sedap ini bikin video ini ya, tapi nggak apa-apa lah buat hiburan juga ya. Bahwa di negara kita ini ada seseorang yang menggunakan gelar Habib, tapi dia tidak berani membuktikan kepada kita semua bahwa dia benar-benar keturunan Rasulullah SAW dengan tes DNA, nggak berani. Tapi dia sok nyuruh-nyuruh orang, memaksa orang menjadi tertuduh, tersangka, bahkan mengkriminalisasi seseorang hanya berdasarkan tuduhan. Padahal di negara kita ini menganut azas praduga tak bersalah, yang sudah bersalah saja tidak boleh langsung dihakimi. Tapi mereka sudah menghakimi Pak Jokowi. Ini namanya kelompok mereka ini kelompok barbar. Coba teman-teman ya, apa saya ini yang salah membaca air mukanya Rismon atau bagaimana? Coba teman-teman simaklah ini videonya ya. Jumpa lagi di Sentana Podcast, saya Michael Sinaga. Hari ini kita berada di Petamburan bersama Habib Rizik Syihab dan Bang Rismon Sianipar yang membongkar ijazah palsu Joko Widodo. Mungkin saya mau meminta sedikit komentar dari Habib, bagaimana mengenai polemik ijazah yang dari UGM yang sekarang sedang berkembang, dan apakah Habib setuju bahwa ini harus dibongkar terus? Kira-kira bagaimana Habib? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya itu loh, Rismon Sianipar yang membongkar ijazah palsu. Apa ini maksudnya membongkar? Emang Sianipar ini sudah membongkar ijazah palsu? Sudah punya bukti bahwa ijazah Pak Jokowi palsu? Kok kayaknya mereka ini sengaja membuat framing-framing seolah-olah memang Pak Jokowi ini sudah terbongkar bahwa ijazahnya palsu gitu. Jadi framing ini terus diucapkan di mana-mana, di podcast mana-mana, podcast ala mereka. Framing ini nih, framing bahwa Pak Jokowi terbongkar. Kerja layaknya kita-kita, yes, jadi tukang dodol sate ayam, sate kambing, sate usus, nggak apa-apa, dodolan, nggak apa-apa, dodol minyak lagi, dodol tasbih lagi, tapi nggak usah maksa-maksa ke kiai-kiai. Dianggap kiai-kiai yang punya musola masjid takmir-takmir itu sebagai karyawannya, suruh jualkan ya, jualkan, tapi harganya nggak sesuai pasaran. Banyak ini sudah, ini langsung dari Madinah. Lanjut dengan saya nggak bisa, yes, pokoknya saya butuh duit sekarang. Nah, akhirnya kan ini mengandung unsur penipuan juga. Penipuannya ya horor, seperti kitab horor, ya. Horor. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh tidak hanya PBNU, tapi ya seluruh lapisan masyarakat Indonesia, termasuk masih banyak kiai-kiai kampung kita itu yang mentakzimi mereka para habib itu. Sebab itu mumpung belum luntur 100%, ayo rubah ya karakter dakwah ya, ataupun muamalah sampean semua, wahai para habib Alawi.
carilah ma'isyah yang halal. Kerja apa saja, nggak perlu malu. Nggak usah malu, dodol tasbih ya nggak apa-apa, dodol minyak, dodol misalkan bertani, buruh, gojek, grab, nggak masalah. Yang penting jangan mengatasnamakan aku cucu Rasulullah. Terus dengan kedudukan ini bisa menipu semuanya. Nah ini yang harus dimareni, ya, dilereni, ya, dipreini, tidak boleh terulang lagi. Kita ketamonan seorang Habib yang minta-minta. Kalau mungkin ya, kalau masalah minta kan mungkin orang pribumi juga minta. Tapi ini ada kejahatan minta yang sifatnya adalah maksa-maksa. Bahkan mereka menyodorkan sebuah syafaat, atau mungkin ngancam-ngancam tidak mendapatkan syafaat dari baginda Rasul. Nyampe-nyampe pernah suatu ketika saya ini pernah ketamunan seorang Habib datang. Beliau minta jubah, lalu saya ambilkan jubah. Beliau tidak cocok, lalu saya ambilkan jubah semua. Di waktu itu satu bopet saya bawa. Apa yang terjadi? Dibawa semua. Dibawa semua. Yang ditinggalkan cuma 3 yang jelek-jelek gitu. Nah, jadi diborong semua. Dan ini tidak cuma itu saja. Nah, nyampe ada santri cantik lewat, langsung ditembung. Bahkan nyampe terjadi pernikahan. Untuk menyelamatkan apa itu pribumi yang saat ini kelihatannya sih Belanda sudah pergi, Ustaz. Tapi peninggalannya Belanda ini, Habib-habib ini loh, Masya Allah. Mereka itu sifat-sifatnya itu, kalau kita mau berpikir dengan hati yang jernih dan otak yang jernih, ini ada indikasi untuk menguasai, indikasi untuk apa itu untuk menjajah. Pada akhirnya kita mantap semantap-mantapnya, tidak perlu ragu lagi dohirun wabatinan bahwa semua habaib ba'alwi mereka adalah dzurriyyah Rasul palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati datika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Sesungguhnya orang itu kalau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala min ahlil jannah, difirmankan oleh Allah lahumul busyra fil hayati dunya wal akhirah. Jadi diletakkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi lahumul busyra fil hayati dunya, di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Untuk menciptakan kebahagiaan ini tentu jangan sampai kita mendatangkan madarat, dan juga jangan sampai kita memandoroti orang lain. La dharara wa la dirara. Jadi jangan sampai orang lain merugikan kita, orang lain menyakiti kita, dan kita juga tidak pengen menyakiti orang lain. Sesungguhnya polemik nasab atau problem tentang nasab yang beredar di Indonesia, kita semua rakyat Indonesia, siapapun orangnya lah, nggak pengen kita nyakitin orang itu, nggak pengen. Begitu juga kita ini juga nggak kepengen orang lain nyakiti kita, sehingga yang ada adalah kita memberikan manfaat kepada orang lain dan orang lain memberi manfaat kepada kita, sebagaimana sabda Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat, yang paling bermanfaat untuk manusia-manusia yang lain. Jadi pada dasarnya